Nah kemudian masalah berikutnya gimana cara mengelolanya supaya tidak haram, kan gitu. Ya kita atur nanti supaya kita kelola dengan cara yang tidak haram. Apakah kita punya kapasitas, punya kemampuan profesional untuk itu? Ini kalau ada yang ngomong begitu itu saya sebetulnya. Menteri SDM Bahlil Lahadalia melontarkan pernyataan tidak biasa ketika berkunjung ke proyek kilang LNG Tangguh di Papua Barat. Bahlil menyebut masalah tambang nikel di Raja Ampat yang merusak alam dapat diselesaikan secara adat Papua. Hal ini merespons rencana polisi mengusut dugaan pidana aktivitas tambang di kawasan Raja Ampat. Bicara soal adat Papua, putra asli Maibrat Sorong Papua Barat Daya Uskup Timika Monsinyur Bernardus Bovit Vosbaru ingin semua izin tambang dicabut dan menilai pemerintah tebang pilih dalam mencabut izin pertambangan yang merusak lingkungan. Meski Menteri Bahlil ingin cara adat, polisi kini tengah menyelidiki dugaan pidana tambang nikel 4 perusahaan di Raja Ampat yang sudah dicabut izinnya. Namun polisi belum mengusut PT GAK yang izinnya belum dicabut oleh pemerintah. Goblok banget ini Raja Ampat, sebagus ini malah dirusak, dibikin pertambangan nikel. Dasar pejabat-pejabat bangsat, pikirannya duit terus, tai-tai. Berterima kasih pada publik yang mengekspresikan kemarahan bersama Save Raja Ampat, sehingga ini membuat adanya action yang cukup cepat dari pemerintahan Prabowo. Inilah rasa sedih dan rasa bahagia yang datang secara bersama-sama. Ruang hidup yang layak untuk ditinggal itu hak kita. Tapi ketika masyarakat Raja Ampat ingin menyuarakan itu, menunggu hashtag Save Raja Ampat sebesar ini mempertegas bahwa pemerintah atau kondisi saat ini adalah no viral, no justice, nggak rame, nggak digubris. Mengapa Anda tidak ikut dalam gerakan Save Raja Ampat? Saya akhir-akhir ini sebetulnya lebih banyak memperhatikan isu Palestina. Sehingga saya tidak terlalu sadar ada hashtag itu. Oh masa? Serius? Itu luas sekali Gus Ulil. Ya, cuma saya kan tidak terlalu memperhatikan secara serius soal tagar ini ya. Saya tertrigger hanya karena dicolek oleh seorang teman, lalu saya memberikan komentar dan kemudian komentar itu ramai sekali. Di dalam kebijakan publik, kita selalu berhadapan dengan kemaslahatan yang banyak, tapi pada saat yang sama kita juga berhadapan dengan mafsadat. Apakah Gus Ulil membela pertambangan ini? PBNU adalah bagian dari pengelola pertambangan. Ini soal konsesi pertambangan untuk PBNU ya, untuk Ormas. Dengan membuka konsesi tambang lebih luas, melibatkan masyarakat sipil, menurut saya itu membuka akses yang lebih luas. Jadi tambang tidak hanya dikelola oleh korporasi dan BUMN. Pak Raja Ampat bisa-bisanya dijadiin lahan penambangan. Biasalah, pemerintah bangsat lagi butuh duit buat party sama keluarganya. Sebagai orang yang pernah menjelajah Indonesia, hampir 600 pulau di seluruh Indonesia, dan Papua adalah salah satu pulau yang pernah saya jelajah. Saya memohon dengan sangat kepada Bapak Prabowo, mewakilkan diri saya pribadi, ya, dan aspirasi dari masyarakat Papua, tolong ditinjau kembali kebijakan untuk pengolahan nikel di Papua. Telusuri 5 perusahaan yang melakukan penambangan, apa dasar hukumnya? Konstitusi dan putusan Mahkamah Konstitusi. Yuk, putusan Mahkamah Konstitusi jangan hanya dipakai soal pemilu dan pilkada. Pakai juga untuk perlindungan tanah air kita. Kecuali kalau kita sudah nggak mau lagi menggunakan hukum positif. Yang mau kita pakai hukum rimba, itu nggak ada perdebatan. Keputusan pemerintah mengenai adanya izin usaha pertambangan ya, yang hari ini ramai dibicarakan di publik. Perlu saudara-saudara ketahui bahwa sesungguhnya pemerintah ya, sejak bulan Januari telah menerbitkan peraturan presiden mengenai penertiban kawasan hutan yang di dalamnya termasuk usaha-usaha berbasis sumber daya alam, dalam hal ini usaha-usaha pertambangan. Berkenaan dengan yang sekarang ramai di publik, yaitu izin usaha pertambangan di Kabupaten Raja Ampat, itu adalah salah satu bagian dari semua proses penertiban yang sedang dijalankan oleh pemerintah. Namun demikian, kami mewakili pemerintah tentu mengucapkan terima kasih kepada seluruh masyarakat yang
dengan terus memberikan masukan, memberikan informasi kepada pemerintah, terutama para pegiat-pegiat media sosial yang menyampaikan masukan dan kepedulian kepada pemerintah. Menyikapi hal tersebut, pemerintah dalam ini Bapak Presiden menugaskan kepada menteri-menteri terkait, ya, dalam hal ini Menteri ESDM, kemudian Menteri Lingkungan Hidup, kemudian juga Menteri Kehutanan, dan kepada kami berdua, saya selaku Mensesnek dan Pak Seskap, untuk terus berkoordinasi, mencari informasi, mengumpulkan data di lapangan seobjektif mungkin. Dan kemarin Bapak Presiden memimpin rapat terbatas, salah satunya membahas tentang izin usaha pertambangan di Kabupaten Raja Ampat ini, dan atas petunjuk Bapak Presiden, beliau memutuskan bahwa pemerintah akan mencabut izin usaha pertambangan untuk 4 perusahaan di Kabupaten Raja Ampat. Kemudian kami pada pagi hari ini diminta oleh Bapak Presiden, kami berlima untuk menyampaikan kepada seluruh masyarakat, tentunya dengan juga memberikan himbauan bahwa kita semua pasti harus kritis, harus waspada. Beberapa riset yang baru keluar, risetnya membuktikan di dalam darah warga di sana yang dicari sampel itu lebih besar kadar logam beratnya, arsenik dan merkuri. Ketika dibandingkan sama orang-orang yang tidak tinggal di wilayah pertambangan. Di Kabaena juga, di Kabaena mereka mengambil riset urin dari masyarakat di sana. Tapi saya bilang, apa Pulau Gak mau sehancur Kabaena? Apa Pulau Gak mau sehancur tempat-tempat lain di Indonesia gara-gara nikel? Baru mereka menyadari. Gitu. Jadi upaya ini sebenarnya adalah upaya untuk kita berempati pada daerah-daerah lain dan melihat bahwa ancaman itu udah di depan mata kita. Gitu. Gitu sebenarnya. Satu lagi Bang. Jadi ini nggak hoax gitu ya? Tidak hoax tentu saja. Tidak hoax. Dan hasil kelilingnya Greenpeace di sana ini kan ada 5 pulau, 4 yang dicabutkan, dan 4 pulau itu kalau 4 atau 3 kalau nggak salah kan juga perusahaan nikelnya udah disanksi dulu tuh sama Kementerian Lingkungan Hidup setelah viral Raja Ampat ini. Sebenarnya kerusakannya memang lebih parah kan di pulau-pulau itu, di Pulau KW, di pulau yang 4 Batang Pele, 4 perusahaan ini ya, yang 4 perusahaan. Jadi ada 5 perusahaan yang aktif nih. Sekarang 4-nya di pulau-pulau kecil, 1 di pulau besar. Waigeo itu. Di Waigeo ya, ada 1 PT di sana. Tapi ada juga yang sudah berhenti beroperasi. Tapi IUP-nya masih aktif ya, izinnya masih aktif. Tapi dia tidak melakukan aktivitas. Apakah mungkin dia melakukan aktivitas lagi? Ya, mungkin dong. Ada izinnya. Mungkin. Kan Pak Menteri Bahlil bilang ini RKAB-nya belum ada gitu. Jadi kalau tahun depan dia ngajuin RKAB, jadi boleh. ACC. Jadi gitu. ACC kan, kayak gitu. Jadi kan ada peluang-peluang itu. Jadi kami melihat pertama itu ada di Pulau Menuran. Pulau ini aktivitasnya udah berhenti sekitar 2-3 tahun, tapi belum direklamasi. Lubang tambang masih ada, iya. Terus LH datang, kita segel nih. Segel lah, orang nggak ada aktivitas lagi. Tapi izinnya masih ada. Lu siapa yang mau ditemuin nggak ada aktivitas? Harusnya dipidana kan? Ada pidana lingkungan. Dan ada beberapa perusahaan lagi. PT GAK sudah melakukan eksploitasi. Lalu kemudian di Pulau KW juga sudah ada eksploitasi. Itu yang saya bilang dari Wayak kita bisa lihat. Pada saat kami ke sana, itu juga masih ada aktivitas perusahaan itu Pulau KW. Lalu kemudian Pulau Batang Pele. Pulau Batang Pele ini, Mas, wah, aku snorkeling di sana. Sombong. Oke. Ini riak yang tepat. Iya. Iya, betul. Tapi mungkin ini kan kan orang-orang cuma taunya, orang-orang sukanya Wayak sama Pianemo gitu ya. Tapi aku ke Batang Pele snorkeling di sana. Itu keindahan terumbu karangnya. Aku bilang ajib. Keren betul. The best ever. Surga banget ya itu. Surga banget, yang aku beberapa kali snorkeling gitu ya, dan ini yang paling oke banget. Terumbu karang lebih besar dari ruangan ini tuh ada di sana. Mah,
Ya serius. Ruko kali itu. Table gitu, terumbu karang table gitu. Terus warna-warni Mas, nggak kayak pernah mungkin ke Pulau Seribu lah ya. Iya. Bukan Pulau Seribu bagus, Pulau Seribu bagus. Ya, Tapi kan yang coral bleaching yang udah coral putih-putih, bleaching nah, sebagai ya. putih-putih. Ini warnanya Mas menyala, betul-betul menyala. Jadi pas saya ke sana itu ya, saya mikir kok tega sih ya ekosistem sebagus ini itu dirusak gitu. Mungkin bilangnya ya kan belum rusak, tambangnya belum ada ngerusak ini. Apa nunggu rusak dulu gitu ya. Bayangkan kalau rusak dulu kita ke sana, ini hancur mau ngapain lagi gitu. Ini kan masih bagus ya. Nah, sekarang itu di Batang Pele itu mereka melakukan eksplorasi, mereka melakukan pengeboran gitu. Dan pada saat mereka melakukan pengeboran saja, ini baru pengeboran kecil ya, itu limpasan lumpurnya udah kemana-mana. Terus mereka juga membuka mangrove kan, karena untuk arus lalu lintas. Gitu. Jadi mangrove juga akhirnya kan di pesisir itu mangrove. Jadi Mas, pulau-pulau kecil ini itu semacam menggambarkan ekosistem bumi sebenarnya. Di tengahnya ada hutan, lereng sedikit, dia ada tumbuh-tumbuhan lereng gitu ya. Lalu kemudian di ujungnya ada mangrove. Habis di ujungnya mangrove dia ada terumbu karang. Habis terumbu karang dia kemudian lautan yang agak lebih dalam dan seterusnya. Jadi ini satu kesatuan gitu. Jadi nggak bisa bilang kan atasnya aja yang rusak, bawahnya enggak gitu. Nggak bisa. Jadi ini ibarat tubuh sebenarnya. Ya nggak apa-apa, cuman tangannya yang luka, kakinya enggak. Kok kita tega gitu ya? Gitu. Jadi mungkin bias Jakarta ya Mas ya, bias mungkin kita bisa bilang mohon maaf Pak Menteri, mohon maaf Kanda gitu ya. Cara pikir kita harusnya cara pikir yang keseluruhan gitu ya. Ada masyarakat, ada manusia yang tinggal, ada tumbuhan, ada tanaman, dan terlalu antroposentris gitu ya, yang menganggap manusia lebih tinggi daripada alam. Padahal tanpa ini kita nggak bisa hidup gitu. Jadi kerusakan sebenarnya ya potensi ya, kerusakan sudah terjadi. Dan ketika iup-iup di sana aktif sampai 2047 sampai 2033 itu akan berpotensi menghancurkan Raja Ampat.